Pengelola setia yang jaga tetap, anugerahnya jua hariku semua, terang dan gelap. Tanpa terasa 1 tahun kembali kita lewati, puji Tuhan. Matahari memberi 1 hari lagi sekaligus membuka banyak hari, serta kemungkinan di tahun yang kita mulai tapai. Tidak untuk berangan-angan atau bermimpi, melainkan tawarkan tantangan hidup, bahwa selagi bernafas perjuangan tak kenal berhenti. Saudara-saudara, manusia mengupayakan banyak hal, Tuhan memastikan tepat dalam pengaturan pemberian. Di awal tahun 2021 ini terentang panjang, hari-hari dengan 1001 masalah, dan semuanya masih misteri. Ya Tuhan, mampukan kami menuang sayang, optimis berpengharapan, berani menyanyikan lagu kehidupan, kidungkan lagu perjuangan, serta kibarkan mazmur damai, kekuatan cinta, dan pengabdian. Mari kita mengambil saat teduh. Mengawali perjalanan hidup di tahun 2021, kami mendasarkan pengakuan yang demikian. Bahwa hidup kami berada di tangan Tuhan, Sang Keabadian. Hidup kami menari dalam putaran waktu, waktu milik Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Pengasih. Hidup kami jalani dalam penyertaan Tuhan yang tiada pernah berhenti, dan Ialah Sang Immanuel. Kepada Allah yang demikian, seluruh perjalanan hingga akhir kami serahkan. Amin. Kita pertegas pengakuan demikian, nomor 400 Kidung Jemaat bagian yang pertama. Ku daki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teduh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga ada pada kehidupan kita semua, dan senantiasa sentausalah berpengharapan karena kuasa dan kasih Yesus Kristus Tuhan. Amin. Disilahkan duduk kembali. Syukur bagi Allah, Pencipta dan Pemelihara, yang memperkenankan saya dan saudara kembali memasuki hari baru di tahun yang baru. Kesempatan tetap berada di putaran waktu dengan segala kemungkinan barunya. Kekuatan untuk berkarya terbaik, serta kemampuan untuk bekerja,
kecerdasan mengolah dan menganalisa semua kemungkinan tersedia bagi kita di perjalanan 2021 ini. Berbagai peristiwa masih terentang dan penuh misteri. Percayalah, hanya berharap kepada Tuhan sajalah. Tuhan yang setia tidak pernah berhenti memberkati dan menyertai. Mari kita berdoa. Mengawali ibadah syukur, di mana perjalanan tahun yang baru berganti, kami isi dengan menyembah dan datang kepadamu ya Tuhan. Inilah pengakuan kami bahwa hidup kami sebagai manusia, hidup yang seringkali gagal untuk berpadanan dengan kehendak Tuhan. Kami mengakui lemah. Oleh karenanya ya Tuhan, bersama-sama di hadapan-Mu, kami mengaku sering jatuh dalam dosa, sebab kami sering gagal untuk mengasihi Tuhan, bahkan acap kali kami melawan Tuhan, meninggalkan Tuhan dan lupa bahwa hidup yang kami tapaki adalah hidup bersama dan mengarah kepada Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami, dan ke depan, mari Bapa, Engkau yang memampukan kami yang lemah ini untuk terus berjuang agar dekat, menghormat, dan terlebih mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap akal budi kami. Demikian pula keberdosaan sering terlahir karena kesalahan kami membangun relasi dengan sesama manusia, di mana dengan mengasihi sesama, sejatinya kami mendirikan nilai kemanusiaan yang agung. Kami mengakui bahwa perintah Tuhan untuk mengasihi sesama sebagaimana kami mengasihi diri sendiri pun juga sering kami langgar karena keakuan, karena kesombongan, karena pemenuhan kebutuhan, karena hormat, dan banyak sebab. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami, dan ke depan, senyampang tahun masih baru kami masuki, latihlah kami guna dewasa, mampu mengendalikan diri kami sekaligus mengutamakan pihak lain, baik di tengah-tengah pergaulan umum maupun terlebih di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Terima kasih Bapa, kami melanjutkan ibadah. Biarlah kami terus melatihkan diri sendiri untuk hanya mengandalkan Tuhan saja. Dalam kuasa Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit dan berdiri. Berbahagialah setiap pribadi yang terus mampu mengoreksi diri sendiri,
sehingga pengalaman hidup menjadi bagian pengalaman iman yang membuahkan kualitas kehidupan ke depan semakin baik dari yang telah dilalui. Firman Tuhan beriring pengampunan yang diberikan menjadi berita anugerah petunjuk hidup baru demikian. Kutipan kitab Yesaya pasal 2 ayat 22, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada hembusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali, kita akan dipimpin untuk berdoa dan membaca bagian firman Tuhan dari kitab Yosua. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita mohon terang kepada Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, di awal tahun 2021 ini kami boleh mengawali dengan beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan di tengah-tengah ibadah ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan dalam pembacaan firman-Mu, berkati dalam kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Bapak Pendeta Kurniawan akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan berkati, sehingga kami boleh menerima perwartaan firman-Mu ini dengan baik, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan awal, pertengahan hingga akhirnya nanti hanya di dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yosua 1. Akan kita baca ayat pertama sampai dengan yang ke-9. Demikian kesaksian firman Tuhan. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung.
Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Pembacaan akan diulang ayat 7b sampai dengan 9. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara, khususnya calon angkat sidi, firman yang kita terima pada pagi mengawali tahun ini. Dan yang berbahagia adalah yang setia membaca mendengar, terlebih berbahagia yang terus berusaha agar hidup yang dijalani seturut dengan yang Tuhan kehendaki. Amin. Jemaat yang terkasih, 2-3 minggu terakhir saya mempunyai pengalaman yakni cukup sering ke rumah sakit, di mana sejak bulan April frekuensi pendeta untuk visitasi ke rumah sakit tetapi agak dikurangi, selektif, karena yang sakit tempo hari saudara dan yang paling dekat saya, maka saya sering mengunjungi. Bahkan sampai larut malam, walaupun saya juga agak gamang. Karena sebagai pendeta, mobilitas cukup tinggi dan bertemu banyak orang, kalau saya ngendon di rumah sakit, berpotensi. Puji Tuhan, aman-aman saja. Suatu ketika dikala saya sedang menunggu, saya itu namat ke tabung oksigen yang gede itu, karena si pasien tidak lepas dari tabung oksigen. Namanya juga sedang tidak ada yang dipikir, pikiran saya isi dengan melihat tabung oksigen dan membayangkan, wih, umpama Gusti Allah maringi ambekan itu langsung borongan, enak ya. Oksigen itu kan sama dengan yang kita hirup. Bedanya, kalau oksigen tabung itu ya borongan sak tabung itu. Sedangkan yang kita hirup itu tidak borongan, tetapi kita hirup berkala. Nah, disedoti saidi begitu. Jadi tidak ada hidup itu orang yang bernafas itu borongan, sak sedotan dipakai 50 tahun, itu tidak ada. Sedikit demi sedikit. Pikiran saya lanjutkan kala itu, nyapa ya kok ngene ya. Oh iya, dengan sedikit-sedikit ditarik ada kesempatan mengeluarkan yang karbon. Begitu seterusnya. Nah, dengan sedikit-sedikit ditarik ada kesempatan organ lain untuk bekerja, ada yang narik, ada paru-paru mengembang, ya, ada jantung memompa, lah begitu. Artinya, walau hanya sekadar perkara menarik nafas, itu ada tahapannya. Ada tahapannya, ada semacam fase begitu. Nah, dari hal yang amat sederhana tetapi manusiawi ini, siapapun mengalami, mari kita juga berpikir,
bahwa ternyata hidup itu juga tidak langsung lahir dan besar. Tetapi hidup itu juga berproses dari tahapan satu ke tahapan berikutnya. Dari tahapan yang sederhana, rumit, ya, menjadi lebih tidak sederhana, dan seterusnya. Anak-anak kita ini dulu tidak segede ini. Ya dulu kecil, merah. Ya lama-lama mulai bisa membuka mata, mulai bisa miring-miring begitu, tengkurap, dan seterusnya. Semula mereka hanya mampu menangis, tetapi mereka sudah mulai bertahap mengenal kosakata. Mereka mulai menirukan, ya tidak langsung menyanyi, tidak. Tapi pagi menjelang mandi ngowek, tidak karuan begitu. Dia mulai belajar. Jadi hidup itu bertahap. Bersekolah juga begitu. Tidak ada orang yang langsung sarjana, tidak ada. Pasti diawali dengan kelompok bermain, PAUD, TK, SD, begitu seterusnya. Tidak ada yang borongan dalam hidup ini. Cerita hidup juga begitu. Cerita hidup tidak langsung, mak yes berat, tidak ada. Setiap pribadi berdasar kemampuannya oleh Tuhan, dilatih menghadapi persoalan hidup dalam takaran kemampuannya masing-masing. Sehingga jangan berkeluh kesah kalau sedang bermasalah. Pasti Tuhan telah menakar. Oh Iwan ini mampu sakmene iki. Ya. Oh Bu Hana ini mampu sakmene iki. Pasti begitu. Dan jangan dikira semakin hari semakin tua, persoalannya semakin tidak ada. Tidak. Saya pernah dapat cerita seseorang yang pensiun. Ya. Coba jenengan sampun mentas sedaya. Nggih sampun mboten ngasta kantun tanda tangan mawon. Terus pundi to Pak, lek pun sepuh tibakno nggih tambah dadi mbah niku. Nah begitu. Jadi hidup itu tidak ada berhentinya ternyata. Nah, Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, firman yang kita baca adalah kesaksian serial perjalanan umat, yakni umat Israel, juga serial perjalanan hidup pribadi Yosua. Dan secara khusus pasal 1 ayat 1 yang kita baca, menceritakan transisi, pergantian dari masa satu ke masa berikutnya. Dari fase satu ke fase yang lain, yang lebih tinggi. Dari cerita perjalanan yang satu ke cerita perjalanan berikutnya. Sama dengan saya dan saudara saat ini. Baru meninggalkan 2020 dan mulai memasuki 2021. Sama dengan anak-anak sejumlah 27 ini. Baru meninggalkan kanak-kanak dan sedang mulai menapaki dewasa. Masa transisi. Bahwa bangsa Israel, bangsa yang dipilih Tuhan, mereka dikeluarkan karena intervensi Tuhan sendiri, karena tidak mungkin mampu keluar karena Mesir itu kuat. Tuhan menolong dan mereka tidak dibiarkan, tapi Tuhan hadir melalui kepemimpinan seorang Musa. Itu ceritanya. Istilahnya cerita Eksodus atau keluaran. Mereka meski keluar dari Mesir menuju Kanaan. Dan peristiwa yang menyertai rupa-rupa silih berganti. Tahapan satu ke tahapan berikutnya. Termasuk yang memerankan di dalamnya dari Musa ke Yosua. Teks ini bukan hanya transisi peralihan masa, peralihan tantangan, tapi juga peralihan tanggung jawab. Ini penting kita catat. Mereka sudah keluar dari Mesir, mereka menjelang Kanaan. Artinya mereka tidak hanya
dituntut oleh Tuhan untuk mensyukuri dan senang, melainkan dalam syukur bersiap memasuki tantangan baru, yakni apa? Tanah Kanaan. Yang senyatanya di sana pun juga ada persoalan dengan bangsa-bangsa yang sudah ada. Pun pula seorang Yosua. Ia seorang muda, tetapi Tuhan mempersiapkan dia sejak awal untuk nyantrik kepada Musa. Untuk melihat, untuk mendengar, untuk meneladani seniornya. Yosua disiapkan. Yosua yang semula hanya hidup bertanggung jawab untuk dirinya, karena Tuhan memilih, Tuhan mendewasakan dirinya, Tuhan juga memberikan kepercayaan. Bukan hanya delegasi tugas dari seorang Musa, tetapi juga tanda kutip tugas tanggung jawab dari Tuhan kepada Yosua untuk bertanggung jawab tidak hanya dirinya, tetapi diri orang lain juga. Nah ini. Yang menarik Bapak Ibu dan saudara-saudara, pesan dari Tuhan. Okelah kamu melanjutkan perjuangan. Okelah kamu hadapi tantangan di masa depan Kanaan. Okelah kamu hadapi tantangan bertanggung jawab untuk orang lain. Bekalnya satu, yakinlah aku menyertai kamu. Ini janji Tuhan. Yang kedua, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Iman dibutuhkan kebulatan tekad yang membungkus semangat juang. Kalau iman miar-miur, ya, seperti cawisan kemarin, mari kita ingat, tujuan hidup itu selamat tidak hanya sekarang, tapi juga nanti, sampai surga. Selamat itu kekal, iman kepada Sang Juru Selamat, jangan ditukar hanya perkara manusia perempuan, manusia laki-laki, yang tidak kekal. Jangan ditukar dengan pekerjaan yang bisa pensiun. Ya, itulah janji Tuhan. Jangan menyimpang ke kiri ke kanan agar kamu beruntung. Yang ketiga, Bapak Ibu dan saudara-saudara, Tuhan juga berpesan untuk tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Diucapkan itu mudah. Menjadi Kristen itu mudah, menulis renungan itu mudah, yang sulit itu menjalani. Ya, menjalani. Seringkali orang itu hanya saleh dalam ritual, dalam pengetahuan, tetapi gagal dalam saleh sosial. Orang beragama, waduh, bukan hanya busananya, tetapi hafalannya penuh. Tetapi terlahir dengan mencaci maki dan luar biasa, sebuah kegagalan. Nah, caranya bagaimana agar kokoh? Yakni, jangan tinggalkan Taurat, jangan tinggalkan firman, baca, renungkan, dan hayati dan lahirkan. Itu pesan Tuhan. Wah sulit Pak, ya memang sulit tak. Orang Jawa kan bilang jer basuki mawa beyo. Lek pengen pinter ya kudu sinau tak. Lek pengen disayang sama orang tua, ya jangan orang tua dikalahkan handphone tak. Lo kan begitu. Lek pengen kuat mengikut Tuhan, ya jangan sampai Tuhan dikalahkan dengan apapun. Tetapi Tuhan utama. Nah, Ibu Bapak dan jemaat yang terkasih, menurut hemat saya, firman dan pesan ini relevan untuk kita renungi mengawali tahun 2021 ini. Kita bersyukur Tuhan yang memberikan kemampuan melewati tahun 2020, di mana 10 bulan kita dirundung kecemasan, ketakutan, dan pembiasaan baru yang sama karena COVID. Dan Tuhan yang telah berkarya sedemikian hebat ini, Tuhan yang pasti akan tetap menyertai kita menjalani tahun ini. Sama seperti janjinya kepada Yosua.
Tuhan juga ingin saya dan saudara mengawali tahun dan berjalan di tahun depan dengan tidak menceng ke kiri atau ke kanan. Ya, gelo didik begitu menceng salah. Tetapi mari kita lurus memandang Tuhan. Orang lain dihadirkan untuk apa? Untuk memacu saya dan saudara semakin mampu mendekat dengan Tuhan, apapun tantangannya. Dan karena Tuhan itu roh, ia mengejawantah dalam firman. Ia mengejawantah dalam firman hidup, yakni Kristus. Mari kita tidak hanya membaca, tetapi juga memahami, menghayati, dan melakukan. Dan itulah sejatinya beragama sejati. Nandes gitu. Karena sejatinya agama itu bukan sebuah identitas menurut saya, tapi lebih pada kebutuhan. Ya, lek gak diseni rasanya luwe kayak perut gitu loh. Pun pula kepada ke-27 anak-anak yang luar biasa ini, sampean semua berada pada masa transisi juga. Kepemimpinan orang tua mulai dilatihkan dan kelak akan dialihkan ke sampean sebagai dewasa. Dewasa fisik oke, malah makin tinggi dari orang tuanya. Dewasa psikis sedang berproses, pasti lebih matang karena tantangannya lebih seru. Dewasa iman, lah ini yang menjadi harapan semuanya. Sampean berada di masa transisi tentang masa depan. Khusus sampean generasi yang amat berbeda dengan kami semuanya. Karena sampean generasi milenial yang banyak dipengaruhi kemajuan komunikasi. Sehingga lompatan dan tantangan saudara semakin menjanjikan. Dan percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan tumbuh kembang sampean. Dan yakinlah senyampang tidak melenceng ke kiri dan ke kanan, pastilah saudara semua beruntung atas masa depan. Akhirnya disampaikan memasuki tataran baru, periode hidup di tahun yang dijanjikan Tuhan amat baik, 2021, dan selamat memasuki babak baru. Hidup sudah tidak anak-anak lagi, kebertanggungjawaban iman menjadi tanggung jawab mandiri. Itulah angkat sidi. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara umat Tuhan, kita patut bersyukur karena di tengah ibadat khusus mengawali tahun pagi hari ini, ada 27 anak-anak jemaat, anak-anak kita yang memohon pelayanan angkat sidi, ditandai mereka berikrar pengakuan mandiri di hadapan Tuhannya dan kita jemaat mensaksikannya. Mereka semua bertekad bulat ingin mengakui iman mereka kepada Tuhan, berpegang pada karya agung Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Berkat ketekunan dan kesetiaan didasarkan cinta dari para orang tua dan atau perwaliannya, bahwa mereka telah membimbing, mendidik, bahkan membawa pada pengenalan atas Allahnya. Adapun ke-27 anak-anak kita tersebut, yakni disebut namanya dan sekaligus diundang untuk maju. Yang terkasih anak kita, Stefania Adinda Viola Wahyudi, putri terkasih keluarga Bapak Hari Wahyudi, Ibu Sriwatini. Terkasih anak kita, Fani Helma Lia Anggraeni Coar, putri terkasih dari keluarga almarhum Anita Coar Adi,
Ibu Yeti Kusuma Wardani. Terkasih anak kita, Diesta Grace Ecclesia. Putri terkasih Bapak Alun Trisambodo, Ibu Riris Wulandari. Terkasih anak kita Friska Putri Tivera Cahyanti. Putri terkasih dari keluarga Bapak Cahyo Widodo, Ibu Krishna Santi Hapsari. Terkasih anak kita Ratih Dewi Kristianti. Putri terkasih keluarga Bapak Gatot Sumarto, Ibu Endang Suharmini. Terkasih anak kita Kesia Berlianti Lydia Kristari. Putri terkasih keluarga Bapak Christian Triatmojo, Ibu Johana Dwi Lestari. Terkasih anak kita Stefani PB Ezekila Kristi. Putri terkasih Bapak Anton Wahyu Kristanto, Ibu Wijayanti Kristiningsih. Terkasih anak kita Mana Glory Hangoluan Huta Barat. Putra terkasih keluarga Bapak Baringin Hasudungan Huta Barat, Ibu Ratih Diah Wijayanti Johar. Terkasih anak kita Anita Wulandari, putri dari Bapak Yutiono, Ibu Dewi Dwi Sri Hartati. Terkasih anak kita Nadia Indira Fabianto, putra terkasih keluarga Bapak Doto Gunawan, Ibu Sri Endah Ar Riningrum. Terkasih anak kita Esra Bagus Rama Wasistra, putra terkasih keluarga Bapak Wasiswanto, Ibu Dwi Tris Suprihatin. Terkasih anak kita Kristoporus Bagaswara Redu, putri terkasih Bapak Petrus, Ibu Widyasari. Terkasih anak kita Edward Saputra, putra terkasih keluarga Bapak Eri Teguh Raharjo almarhum, Ibu Lulu Dwi Cahyani. Terkasih anak kita Julisio Joshua, putra terkasih keluarga Bapak Priyo Sasmito, Ibu Lesti Yaningsih. Milik Tuhan terkasih Rafael Dana Ignatius, putra terkasih Bapak Dian Budianto, Ibu Hairil Nur Rohana. Terkasih milik Tuhan anak kita Alpa Abi Rohwi, putra terkasih keluarga Bapak Bambang Sukaliman, Ibu Rina Handayani. Terkasih anak kita Natasha Yanuela Rosa, putri terkasih keluarga Bapak Yuli Triyono, Ibu Dian Meriana. Terkasih anak kita Galeno Filberto Areliano, putra terkasih keluarga Bapak Wida Rihardian Aji, Ibu Novianti Handayani. Terkasih anak kita Alvin Oktavian Surya Saputra, putra terkasih keluarga Bapak Andri Cahyo Suryanto, Ibu Esti Puji Rahayuningsih. Terkasih anak kita Yohanda Kalis Yudhistira, putra terkasih keluarga Bapak Wahyudi Santoso, Ibu Mia Nomila Sari. Terkasih anak kita Rinekso Moho Agung, terkasih putra Bapak Sukarni, Ibu Indiah Mangun Yuning Tatri. Terkasih anak kita Surya Prima Pradana, putra terkasih keluarga Bapak Agus Aminoto, Ibu Dwi Wahyu Sihandayani. Milik Tuhan terkasih anak Yoab Priyo Nugroho. Pemberian Tuhan melalui keluarga Bapak Natael Heru Priyo Waluyo, Ibu Yusi Oktavianti. Terkasih milik Tuhan, anak kita Yokanan Krishna Dewangga Bayu Putra Yokanan,
putra terkasih keluarga Bapak Yokanan Surya Setiadewo, Ibu Ratmiati, terkasih milik Tuhan, anak kita Christian Yoga Pratama, putra terkasih keluarga Bapak Yutiono, Ibu Sri Dwi Sri Hartati. Terakhir, anak kita Yosef Dwi Noviananda Martin, putra terkasih keluarga Bapak Sumarji, Ibu Minartin. Bahwa berkat ketekunan para orang tua, cinta serta kesetiaan mendidik dan membimbing, mereka ke-27 telah mengenal Allah dalam karya agung diri Yesus Kristus. Demikian juga saudara-saudara jemaat, gereja telah memperlengkapi bimbingan dan didikan para orang tua melalui pelayanan gerejawi khususnya pelayanan katekisasi, dan pada hari ini saatnya bagi mereka untuk menyatakan iman kepada Tuhan disaksikan oleh jemaat. Mereka telah siap, dan mari dalam kuasa Bapa, Putra, dan Roh Kudus kita layankan permohonannya. Yang terkasih anak-anakku semuanya, bahwa berkat ketekunan, kesetiaan, cinta, dilandasi iman kepada Tuhan, orang tua kalian masing-masing telah melindungi, mendidik, membimbing saudara-saudari, bukan hanya hidup hingga gede seperti ini, melainkan dalam pengenalan akan Allah dan karyanya melalui Yesus Kristus. Gereja kalian juga telah memperlengkapi melalui berbagai bentuk pelayanan, khususnya katekisasi. Oleh karena itu kami berpesan, hormatilah orang tuamu, cintailah mereka, sebab luar biasa yang telah ditanamkan bagi saudara-saudari. Kami juga berpesan, kalian sudah dewasa dan gereja menunggu saudara-saudara untuk ambil bagian guna melanjutkan panggilan Tuhan. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, sebelum gereja melayankan angkat sidi dan mendoakan saudara, saudara disilahkan untuk berikrar pengakuan dan janji dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan demikian. Saudara-saudara ke-27 anak-anak, apakah saudara-saudara percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah kesaksian tentang karya Allah Sang Pencipta dan Juru Selamat dalam Yesus Kristus, dan yang telah mempersekutukan umat dengan perantaraan Roh Kudus? Bagaimana jawab saudara-saudara? Apakah saudara-saudara percaya? Apakah saudara-saudara percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Juru Selamat yang sejati, yang telah bangkit untuk membangkitkan hidup kalian di bawah pimpinan Roh Kudus? Bagaimana jawab saudara-saudara? Apakah saudara-saudara percaya? Apakah kalian berjanji akan tetap setia kepada Tuhan Allah dengan sepenuh hati dan setulusnya, sebagaimana
Tuhan Allah yang juga amat setia dengan janji-janjinya atas saudara. Bagaimana jawab saudara-saudara? Apakah saudara-saudara berjanji? Saudara semua telah mengaku dan berjanji di hadapan Tuhan sendiri. Tuhan mendengar dan meneguhkan pengakuan dan janji saudara. Jemaat diundang untuk bangkit dan berdiri. Bapak Ibu seluruh yang hadir saat ini, apakah saudara-saudara bersedia menerima mereka semua selaku warga jemaat dewasa dengan saling membantu, mendukung, terlebih mendoakan, pun pula mengingatkan apabila mereka lupa dengan janjinya? Bagaimana jawab saudara-saudara? Apakah saudara-saudara bersedia? Demikian anak-anakku yang terkasih, kesediaan kami, warga jemaat, untuk menerima saudara menjadi bagian integral warga dewasa dalam satu kebertanggungjawaban demi kemuliaan Tuhan. Hiduplah bersama-sama dengan rukun. Mereka akan meneguhkan apa yang telah diakui dan dijanjikannya kepada Tuhan dengan nyanyian, "Ku mau seperti Yesus." Mari kita nyanyikan bersama-sama. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mereka ber-27 akan berikrar syahadatnya. Mari kita dukung syahadat mereka dan kita mengamini bersama-sama. Disilahkan.
Amin. Kita layankan berkat sebelumnya. Mari kita pujikan nama Tuhan 369, Kidung Jemaat bait yang pertama dan yang kedua, khusus bait kedua hanya dinyanyikan oleh mereka angkat sidi. Berjanji setia padamu, ku minta
mereka akan memulai tanggung jawab dengan mengungkapkan syukur kepada Tuhannya. Pelengkap Kidung Jemaat 146, bait pertama sampai yang ketiga. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi, oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyata. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita bersafaat. Kami serahkan dalam hormat persembahan kami kepada Tuhan. Inilah cara kami bersyukur dan mewujudkannya penyerahan. Kami mempersembahkan bukan berarti Tuhan butuh uang, bukan. Sebab nyawa dan nafas ini milik Tuhan. Inilah perwujudan juga pertanggungjawaban iman kami. Tuhan yang memanggil, Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang mengutus kami. Oleh karenanya Bapa, mampukan kami mempersembahkan hidup dengan benar. Dimampukannya jemaat mengelola juga dengan benar. Biarlah kemuliaan nama Tuhan yang terjadi atas keseharian kami, atas pekerjaan kami, atas pemenuhan kebutuhan kami, juga atas pekerjaan pelayanan gerejawi. Haleluya. Kembali kami doakan dan mohonkan masa depan yang baik atas ke-27 anak-anak kami ini. Mereka buah cinta kami, para orang tuanya.
Kami mohonkan lindungan dari Tuhan, juga pimpinan. Saat ini kami doakan seluruh yang hadir, memohon Tuhan yang membungkus kami dengan rahmat dan kuasa, sehingga kami senantiasa berkecukupan atas kesehatan tubuh kami, atas segala sarana yang meski menjadi dukungan kehidupan kami. Kami juga mendoakan masing-masing anggota keluarga kami, mendoakan orang tua kami, mendoakan saudara-saudara kami. Sebagai keluarga kami juga mendoakan suami, istri, dan terlebih kami doakan anak-anak yang kami miliki, yang kami cintai. Dalam syafaat pula kami berdoa untuk bangsa dan negara, untuk pemerintahan yang sedang berjuang mengembalikan kemurnian dan kekokohan Pancasila sebagai dasar negara. Bangsa yang berjuang untuk menjadi negara maju, yang ingin melompat dalam 5-7 tahun ke depan, berangkat dari sumber daya manusia, sumber daya alamnya. Kami mendoakan bangsa yang sedang berupaya dengan sungguh-sungguh agar tidak terjadi resesi ekonomi di tengah upaya penyelesaian dari pandemi berangkat dari vaksin yang sedang ditata. Terima kasih Tuhan, kami awali langkah hidup kami di tahun yang baru berganti dalam Tuhan, ya Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus yang mengajar berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Saudara-saudara, sebuah refleksi mengawali tahun 2021. Bahwa tahun 2020 baru saja kita tinggalkan dan amat bersejarah. Mengapa? Sebab hanya di bulan Januari dan Februari yang lalu, kita hidup normal. Dan ketika masuk bulan Maret, hidup dengan seluruh ketentuan protokol kesehatan menjadi bagian yang harus dipenuhi. Ya, tiba-tiba saja seluruh proses kehidupan berubah. Tiba-tiba saja kita semua mempunyai kebiasaan yang sama, tiba-tiba saja kita semua punya kekhawatiran yang sama, bahkan tiba-tiba meskipun agama kita berbeda, isi doa kita pun menjadi sama. Kita tertunduk memohon agar dapat kembali seperti dulu, tanpa masker, tanpa jarak, bisa leluasa bersalaman. Rasanya letih sekali menjalani hari-hari di tahun yang lampau. Dalam ruangan saat bersama kita harus membuat jarak satu dengan yang lain. Ada rasa bosan dengan keharusan pembiasaan hal yang baru, pun pula ibadah. Bila mana atau kapankah semua ini berakhir? Kita beriman dan yakin bahwa jagat raya ini ada pemiliknya, yakni Tuhan.
Sang Khalik pasti punya rencana ketika semua dari kita tertegun. Karena tiba-tiba saja seisi dunia diselimuti ketakutan, sesuatu yang tak kasat mata. Tak ada yang kebetulan, itu pasti. Justru semuanya menyadarkan kita bahwa manusia adalah makhluk yang lemah. Dan segala rencana serta buah pikir bisa dengan mudah dapat berubah ketika ada suatu kuasa yang berkehendak berbeda. 10-11 bulan kita bertahan, menerjang badai pandemi, dan hari ini kita mengawali harapan baru di tahun yang baru. Jangan menyerah. Terus berjuang dan percayalah, badai pasti berlalu. Tidak ada harapan yang sia-sia. Ya Immanuel menyertai kehidupan saya dan saudara. Allah peduli. Perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara Yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah Bapa di surga senantiasa memberkati hidup kita semua. Tuhan Yesus ialah yang bangkit dan akan terus membangkitkan semangat hidup, menapaki hari-hari di tahun ini, dan teguh hidup dalam pengharapan atas Ia Sang Juru Selamat. Allah Roh Kudus Sang Terang, mengaruniakan kebijaksanaan dan tuntunan, mencukupkan segala sesuatu yang baik, dan melengkapi damai sejahtera di setiap langkah hidup atas kita semua saat ini hingga Maranatha. Amin. Tiap langkahku, Kidung Ria.
Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan pimpin, di tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Mengambil saat teduh. Saat teduh selesai, jemaat dimohon untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah telah selesai, namun dimohon untuk tetap ada di ruangan ini. Kita akan dengarkan ucapan terima kasih dari perwakilan warga dewasa baru, yaitu yang telah mengaku iman tadi, yang akan diwakili oleh Saudara Yosef. Dipersilahkan. Selamat pagi, Shalom. Saya mewakili teman-teman yang baru angkat sidi. Puji Tuhan, kami bersyukur berkat anugerah Tuhan hari ini kami telah dilayani angkat sidi dengan baik dan lancar. Kami berterima kasih kepada gereja, khususnya Bapak Pendeta, guru-guru katekisasi, dan juga orang tua yang telah membimbing kami hingga kami dapat dilayani angkat sidi. Kami masih membutuhkan bimbingan dari Bapak Ibu Jemaat supaya kami lebih dewasa dalam iman. Sekian dari saya. Selamat tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Demikian tadi ucapan terima kasih dari perwakilan warga dewasa baru. Kami atas nama Majelis Jemaat, demikian juga warga jemaat, mengucapkan selamat untuk saudara-saudara 27 yang sudah menginjak warga dewasa. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara semua. Ibadah selesai, kami ucapkan terima kasih.